Halo pilot ndablek, piye kabare? Wes ndang maburo kono. Halo guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini dia paket RTF pesanan Om Agusta yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi kemarin Pilot Nakal bilangnya Kaltim ya, Kalimantan Timur, ternyata bukan, di Kalimantan Selatan. Dan kemarin sudah order paket RTF analog Mobula 71 SHD ILRS Black Bee ya. Dan sekarang sudah naik kelas. Naik kelasnya digital guys. Wih, mantap betul. Oke, jadi sini Protek 35 yang kemarin total buat review ya. Jadi awalnya dia adalah analog dan dikonversi jadi digital. Dan ini sudah pakai DJI O3. Yes. Akhirnya seperti ini guys, Protek 35 dikonversi dengan pakai DJI O3. Terus satu lagi Pavo 20. Seperti yang Pilot Nakal bilang buat teman-teman yang pemula. Nah, ini nih armada yang paling oke ya. Beta FPV Pavo 20. Baterai 3S, ini Pilot Nakal mau pasang. Jadi mau terbangin dulu si Pavo 20. Yang pasti O3 guys. Nah, ada yang request tuh Pavo 20 analog. Wah, nggak bisa. Kalau Pavo 20 analog ya harus rakit ya. Bentar, ini antenanya kurang tidur. Nah, oke, ini pakai baterai 3S Thunder X di kapasitas 530 mAh. Jenis baterainya adalah lithium high voltage. Tuh, ini baterai 3S nya 2 biji, baterai 4S nya 2 biji. Oke, pasangnya seperti ini, agak munduran dikit. Nah, biar dapat center of gravity nya ya. Oke, ini konektor ST30 dan chargernya pakai ini nih, ISDT PD60 plus converter. Karena PD60 kan dia nih, XT60. Nah, nanti buat ngecas si baterai Pavo, ini dicolok ke sini. Karena mungkin nih masuk ya. Karena ini XT60 dan ini ST30. Nah, kalau ngecas baterainya si Protek, ini kan 4S. Nah, ini langsung aja langsung ke charger. Oke, paham ya? Oke, baterai 4S 2 biji, 3S nya 2 biji. Kalau 4S nya pakai JNHL. Dan gagglesnya pakai gaggles 2. Kemarin Pilot Nakal tuh nyimpen loh 2 gaggles Integra. Itu 1 bulan Pilot Nakal tawarin nggak ada yang minat. Tapi akhirnya laku ya. Dan hari ini ada yang nanyain, oh ada DJ gaggles Integra nggak? Karena dirasa gaggles 2 itu masih terasa mahal. Dan alternatifnya cari Integra. Tapi barangnya sudah nggak ada, sudah habis. Jadi barang ada nggak dicariin. Barang ada 2 unit, Pilot Nakal tawarin, nggak ada yang minat. Sudah pasang di status WA, di marketplace, di forum, nggak ada yang minat. Ya udah. Oke, ini gaggles 2. Pilot Nakal sudah siapin micro SD ya. Ini pakai SanDisk Extreme, jadi original. Nah, 32 GB, cukup banget. Karena file rekaman dari gaggles ini kecil dibandingkan rekaman yang ada di O3. Oke ya, untuk si Pavo 20 aksesnya gampang banget. Ini Type C kelihatan, Type C ya, terus slot micro SD kelihatan, tombol pin kelihatan. Enak banget sih Pavo 20 ini, jadi ringkes ya. Nah, sedangkan untuk si Protek 35 ini nih yang jadi kendala nanti buat Om Agusta ya. Jadi kalau mau ambil hasil rekaman dari O3 itu harus buka top lead. Bautnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibuka, nah nanti O3 nya baru bisa keangkat. Nah, di situ nanti sama seperti ini tampilannya. Oh, kebalik gini ya. Nah, jadi nanti diangkat ya tinggal dicolok Type C aja di sini. Nanti kalau mau pakai micro SD ya tinggal dimasukin micro SD lagi. Jadi si O3 itu punya internal memori 20 GB. Internal ya, internal. Nah, kalau teman-teman rasa kurang, teman-teman bisa pasangin micro SD 128 GB. Masukin di sini. Sama seperti di Protek ya, cuman Protek ini kan tempatnya sudah di dalam tuh. Jadi posisi Protek ini sudah terbanding dengan gaggles 2. Oke, ini pakai gaggles dulu. Dan yang pasti gaggles 2 itu baterainya dikantongin guys. Nah nih. Oke, nyalainnya pencet 1, kemudian pencet tahan. Oke, ini gaggles 2 udah nyala. Duh, remote-nya mana ya? Bentar, pakai remote-nya Pilot Nakal. Tak ambil dulu guys, lupa.
Oke, ini dia remote pilot nakal Zoro, warnanya pink. Dan ini internal ILRS ya. Ini agak pinggiran. Panas guys di situ. Nah, jadi ini mejanya enak gede banget tuh, lihat. Puas-puas dah. Oke, persiapan. Ini pertama mau ngetes dulu nerbangin si Pavo 20 ya. Ini protek minggir dulu, ini buat landing. Landasan take off sama landing kalau bisa. Oke, ini pastinya. Halo pilot ndablek, piye kabare? Wes ndang maburo kono. Ayo mabur maseh. Acro mode. Asik, panjang banget. Jadi kemarin ini Zoro protokol bawa ke Surabaya waktu event drone race Kasal drone race Kasal Cup ya 2024. Ini protokol bawa, masih izin nakal guys, belum dirubah. Oke. Ayo mabur maseh. Mabur santuy. Lights off. Ayo mabur masih. Jadi itu engine on ya. Ngopi-ngopi maseh. Nah, kalau engine off ngopi-ngopi masih, kalau engine on Ayo mabur maseh. ayo mabur masih gitu guys. Bentar, ini gagalnya melorot guys. Turun ke mata. Oke, ini sudah ILRS dan sudah connect sama remote nakal. Gagal udah nyala, terus colokin. Karena si Om Agusta kemarin waktu order paket RTF Black Bee Mobile 71 HD remote-nya Zoro. Jadi settingan drone itu sudah protokol sesuaiin sama settingan yang di remote. Connect gak ini ya? Harusnya sih connect. Waduh, di gagal sudah connect. Di drone ini sepertinya ini. Sebentar, ada kesalahan. Jadi bending press-nya kemarin protokol rubah ya. Ntar cabut dulu. Oke, tadi ganti bending press di remote ya. Karena kemarin sempet di Surabaya sempat ini connect ke micinnya punya teman. Jadi bending press di Zoro protokol ganti, udah connect. Oke, ini mau tes terbang si Pavo, Pak Pau, gitulah apa namanya. Oke, ini kurang terang ya. Tapi apa-apalah. BTRXY. Molak-malik, mabur santuy. Oh, sorry. Ngopi-ngopi Karena posisinya dia di maseh. engine on ya. Oke, Molak-malik, ayo mabur mulai maseh. arming dan ayo mabur masih. Let's go. Jadi si Zoro ini bukan soundnya bukan engine on tapi ayo mabur masih. Oke, Om Agusta, ini Pavo 20. Jadi buat indoor enak banget. Buat outdoor pun sanggup. Jadi teman-teman yang meragukan kekuatan Pavo 20 di pantai pun kuat. Jadi angin laut pun sanggup Pavo 20 ya, karena dia pakai baterai 3S. Jadi oke, masih oke buat di pantai, kecuali ini ya, angin puting beliung. Oh, lihat pilot nakal guys. Sini banyak jemuran, mohon maaf. Nah, di sini pilot nakal pakai kaos Zoro. Ini kaos big size ya. Asik. Nah, ini ada Gio nih. Dadah. Oke, Pavo 20. Jadi Pavo 20 ini adalah drone Cinewhoop dengan wheelbase 2 in. Kalau Protek 35 dia 3,5 in gede. Dan baterainya pakai baterai 4S, support juga pakai baterai 6S. Wih, kita coba belusuan lihat meja guys. Bawa meja dan di bawah jemuran. Jadi si Pavo 20 ini enak ya, kecil-kecil cabai rawit, kuat di outdoor, buat belusuan oke, di pantai pun juga oke. Ini besi-besi kelihatan semua guys, karena dia sudah digital, pakai O3 loh guys, O3 DJI O3. Oke, di sini udah beres ternyata. Wih, cakep. Jadi teman-teman kalau ada komen terus yang pertama udah jelasin di dalam video, berarti nggak nonton videonya. Oke, untuk Pavo 20 satu baterai bisa terbang sekitar 5-6 menit. Buat belusuan mana nih, tempat-tempat kecil gini bisa guys, set. Nah, kalau pemula
di tempat-tempat kecil gini pasti kesusahan karena belum terbiasa, jam terbangnya kurang banyak. Misalnya sini nih, tempat kecil. Nah, ini tempat kecil juga, kita naik and set. Aman kan? Jadi tempat kecil pun sama Pavo 20 libas dilewatin guys. Set. Tuh, mana lagi nih? Sini. Itu semennya kebuka, untuk nggak terbang tuh. Oke, jadi kita bisa zigzag di area belakang. Nah, untuk remote protokol setting di 4 menit ya. Ini protokol maksimalkan di sampai baterai di 3,6 deh. Atau 3,5. Jadi nanti ada keterangan. Jadi Om Agusta sama teman-teman yang pernah order protokol itu nanti pasti ada keterangan tuh low battery ya. Nah, kalau udah ada keterangan low battery tapi nggak mendarat, nanti ada keterangan yang terakhir yaitu land now. Kalau land now diabaikan ya rusak deh baterainya. Jadi harap diperhatikan OSD ya, on screen display speedometer yang ada di goggles itu wajib diperhatikan sama pilotnya. Oke, terbang 3 menit 41 detik, 4 menitan. Ini bawa O3 guys, berat ya, O3 ini lumayan berat. Jadi menurut protokol sih yang paling ideal sih ya Pavo 20, dia bawa O3 masih oke. Dan ini si Pavo 20 sudah pakai UV filter. Jadi UV filter ya mengurangi sinar UV sekaligus juga melindungi lensa kamera dari DJI O3 itu sendiri. Wah, mantap guys. Jadi apa yang pertama kali lihat di gagas itu ya bening, sama seperti yang teman-teman lihat di hasil DVR dari O3 nya itu sendiri. Tuh, wih, kecil banget tempatnya ya. Dan si Pavo 20 masih sanggup. Enak guys Pavo 20 ini, serius. Nanti tunggu komentar dari Om Agusta deh, enak Pavo 20 atau Protek 35. Teman, sensasinya beda sih. Jadi menerbangkan drone 2 in dengan 3,5 in itu sensasinya beda. Dan teriakan motornya juga beda karena si Protek kan pakai baterai 4S, sedangkan ini 3S. Oke, 5 menit guys. Tunggu sampai 6 menit. Jadi minimal baterai voltage-nya di 3,5 ya. 5 menit lebih dikit. Di atas lagi ada pesawat tuh F-16. Nah, di sini pilot nakal pakai Zuru, gagasnya gagas 2. Wih, mantap kan? Oke, tunggu aja di sini 5 menit 40 detik dan 350 landing aja dah. Ngopi-ngopi masih. Jadi total landing di pas 350 dan baterai naik lagi ya ke 3,59 per selnya. Buset, panas banget. Tuh, suara pesawatnya masih kedengeran nggak? Bocor nggak masuk kamera? Oke. Pavo 20 langsung cabut tuh. Karena si O3 ini panas banget. Jadi kalau dipegang gini pasti ngerasa panas ya, kaget. Itu normal. Oke, Pavo 20 udah beres. Sekarang kita reset timernya. Jadi kalau teman-teman nggak percaya ya. 5 menit bos. Mabur santuy. Mabur santuy angle. Molak malik. Untuk air mode namanya molak malik. Oke, kita terbangkan si Protek 35. Jadi kemarin tuh sebetulnya nggak mau kirim sebelum tanggal ke Surabaya. Cuman OSD-nya nggak muncul ya. Udah agak minggir dikit. Nah, sekarang terbangin si Protek 35 dan colok. Asik. Jadi itu adalah instrumen dari ISC firmware Blue Jay. Katakan kasih instrumennya Pak Man. Oke, tunggu sebentar, di gagas belum bunyi dan di remote sudah connect. Nah, centung. Oke, GPS masih 0. Sabar dulu. Karena di tempat protokol kan ada pohon nih ya, terus kanan kiri juga tembok, jadi sangat mempengaruhi itu.
Jadi nanti buat Om Agusta sama teman-teman yang pakai drone GPS, apalagi masih baru, belum dapat GPS, jangan terbang dulu. Tapi kalau nggak sabar nungguin, ya terbang aja monggo. Tapi setelah GPS itu dapat, balik lagi ke sini, ke tempat asalnya. Nah, engine off, matikan motor, kemudian engine on lagi supaya dia dapat data home point. Jadi kalau disuruh pulang nantinya si drone bakal tahu home pointnya di mana. Oke, paham ya sampai situ ya? Oke, langsung aja terbang deh. Dapat 7. Oke. Sat masih. Ayo mabur masih. Oke, ini di air mode. Stick cam kelihatan nggak? Bentar agak sini. Nah, nggak terlalu silau ya. Oke, Protect 35 DJI O3 ILRS GPS. Suaranya guys. Ini sih tampan full black warna hitam semua dan suaranya Yahoo. Nah, ini ada yang nungguin. Powernya ngeri sih, 4S ya. Suaranya tuh loh. Nyenengin, berasa rasa-rasa suara MotoGP gitu. Oke, ini adalah Flight Protect 35 racikan pilot nakal yang sudah dikonversi dari analog menjadi FPV digital ya, pakai DJI Air Unit System O3. Hasilnya seperti ini. Jadi yang kelihatan di kanan kiri ini kayak seponnya ini. Seponnya masih kelihatan. Ini tinggal dipapas saja ya Om Agusta ya. Itu masih kelihatan tuh kanan kiri. Baru nyadar ini. Jadi ini bisa dibilang maiden. Tuh arah Oke, sekarang perhatikan GPS. Arah panah sudah kembali ke arah pilot dari home point 6 meter. Kepalanya gak miring-miring gini guys. Suaranya ngeri. Syahduh. Oke, ini dia Flight Protect 35 DJI O3. Suaranya jadi seneng blayer-blayer ya, seneng ngegas-ngegas gitu, karena memang ciri khas dari motor Sing dengan pakai propeller 3 blade seperti ini sih suaranya. Apalagi pakai 6S, lebih nyaring lagi tuh. Oke, jarak dari home point perlu teman-teman perhatikan, dan arah panah juga harus diperhatikan. Enak tenang. Ini bisa nggak masuk ke bawah sini? Jadi si 3,5 in pun bisa buat belusukan, semua tergantung sama pilotnya. Dibuat freestyle bisa, tadi itu udah freestyle guys, berapa kali udah freestyle. Cuman untuk freestyle yang ekstrim nggak begitu disarankan ya. Pasirnya terbang semua guys. Suaranya Yahoo. Nah, ini pertanyaannya, 4S 1500 mAh sanggup terbang berapa lama? Ada yang teman-teman minta terbangnya di atas 10 menit, nggak bisa guys. Ini drone FPV adalah drone racing, jadi buat kebut-kebutan, bukan drone-drone santuy sinematik cantik-cantik gitu ya. Karena ini adalah drone FPV, drone racing. Oke banget nih Protect 35. Jadi kenapa Om Agusta pilih 4S ya, karena pertama saranin di 4S dulu Om, karena nanti kalau 6S itu bakalan kaget, karena Om Agusta berawal dari 1S. Ada Pavo 23S, yang ini 4S saja. Makanya persen baterainya masing-masing per unit 2 biji ya. Jadi yang Protect 35 4S 2 biji, yang Pavo 20 3S 2 biji. Buset nih awet nih.
Kayaknya bisa 6-7 menitan ya untuk Protek 35. Wih, jos ya, banget nih. Enak-enak nih. Irit. Oke, ini dia pilot nakal. Remote suruh, gagas 2. Kepalanya agak miring-miring ke kanan, nggak nyadar itu guys. Jadi pilot FPV kalau nerbangin drone itu kadang ada badannya agak miring, ada yang kepalanya agak miring, jadi nggak bisa dikontrol. Buat lusuan, Yahut, enak nih 5 menit. Oke, berisik banget. Total landing aja di 5 menitan ya. Anginnya kenceng nih. Tuh anginnya kenceng. Jadi mau landing pun ke bawah. Nah, jadi waktu udah landing langsung auto disarming. Enak ya, merdu suaranya si Protek 35. Jadi peletakan waktu terima orderan, terus peletakan setting, peletakan QC, tes terbang, peletakan tes terbang sewajarnya aja. Dan ini peletakan sengaja masih biarin di firmware 431. 431 atau 432 ya. Jadi waktu mau tes failsafe atau GPS-nya, arming, kemudian di GPS rescue. Ayo moleh maseh. Ya. Ngopi-ngopi maseh. Jadi kalau di GPS rescue belum lebih dari 50 meter, sekarang setting 50 meter, otomatis si drone bakal cut off. Jadi kalau nggak penting banget ya nggak usah GPS rescue. Kalau masih bisa pulang dengan manual ya mending pulang manual aja. Tapi kalau emang urgent ya terus betul-betul lupa jalan pulang, otomatis teman-teman bisa aktifkan GPS rescue. Atau misalkan lost signal, otomatis drone ini juga bakalan RTH. Jadi sama seperti drone aerial, jadi dia bakal pulang ke home point. Tapi yang mesti diperhatiin adalah waktu pertama kali sebelum terbang, pastikan GPS lock home point dan lock satelit, itu wajib diperhatikan. Oke, langsung cabut. Kalau teman-teman sampai lupa lock home point dan lock satelit, ya risiko bakal ditanggung sendiri. Oke, matikan remote dan siap packing dan siap dikirim. Panas banget. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau teman-teman cari Protek 35 kondisi baru sudah nggak ada di Indonesia. Kalau teman-teman dapat pun mungkin itu kondisi bekas ya. Jadi ya nggak masalah lah, masih bisa dibenerin atau gimana. Kalau teman-teman memang naksir sama Protek 35, ya teman-teman bisa cari kondisi bekas. Usahakan yang kondisi masih bagus dan normal. Kalau sudah banyak minus, terus banyak spare part yang diganti dan lain sebagainya, ya kadang nggak tahu itu ya, nanti bisa dipertanggungjawabkan sama sellernya yang jual. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya yang pasti di channel Pilot Nakal FPV. Ini matikannya gini om, pencet 1, pencet tantan. DJI mas semua seperti itu ya, mau drone aerial, mau goggles, mekanis buat nyalain, matikan selalu pencet sekali dan pencet tahan. Oke, terima kasih banyak Om Agusta, ditunggu paketnya sampai di depan rumah di Kalimantan Selatan. Oke, buat yang suka video ini teman-teman jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Untuk link pembelian teman-teman semua taruh di kolom deskripsi. Teman-teman tanya ini total berapa, teman-teman bisa hitung sendiri. Oke, see you next video. Thank you, Sefly, and ciao.